Berita minggu ini, pengen bebas dari spam? Bisa, tapi bayar dulu. Melalui akun Twitternya, Telkomsel akan menyediakan fitur no spam. Nah, fitur ini akan membuat penggunanya bisa bebas dari pesan atau panggilan yang berasal dari nomor asing. Sayangnya, buat menggunakan fitur no spam ini tidak gratis. Karena bakal dibanderol Rp8.800 per bulan atau Rp2.200 per 7 hari. Nah, hal ini menerima respon beragam nih dari netizen. Ada yang bilang, bertanggung jawab buat mastiin data pengguna nggak bocor, tapi malah dijadiin ladang duit. Ada juga yang bilang, pay me to protect you, dan juga masih banyak lagi. Terhitung pada pagi ini, tweet tersebut telah dihapus oleh akun Twitter resmi Telkomsel. Akhirnya yang kita pantau terus masuk sidang juga nih. Setelah ditolaknya banding Verdi Sambo alias FS pada beberapa minggu lalu, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi memulai sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. FS dan kawan-kawan diduga melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 56 ke 1 KUHP. Tapi anehnya, Ketua Majelis Hakim menyampaikan pekerjaan FS sebagai anggota Polri. Bukannya udah diberhentikan ya? Apa lanjut lagi? Berita kedua, resesi dunia terjadi pada 2023. Ketidakpastian ekonomi global masih akan terjadi pada tahun 2023. Resesi ekonomi global menurut Bank Dunia adalah adanya kenaikan suku bunga. Kebijakan akan memicu repricing resiko yang tajam di pasar keuangan global nih. Pemerintah Indonesia sendiri menjelaskan 61% PDB nasional diperoleh dari sektor UMKM. Dan ini dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional agar Indonesia bisa lolos dari resesi. Terakhir, resmi Qatar tuan rumah Piala Asia 2023. Piala Asia dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023. Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC resmi memilih Qatar sebagai negara tuan rumah Piala Asia 2023. Nah, kemampuan dan rekam jejak Qatar udah pasti dalam olahraga internasional, jadi perhatian dunia terus nih. Iklan dulu nih, buat kamu yang pengen branding, bikin Twibbon, terima pembayaran, dan ada banyak fitur-fitur yang lainnya secara praktis, bisa langsung nih visit www.pranala.link. Tenang aja, pendaftaran gratis. Aja loh, guru aniaya murid di sekolah. Beredar video guru berinisial YP yang melakukan penganiayaan terhadap MS dan MA, seorang murid di SMA 2 Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Diketahui motif YP melakukan tindakan tersebut dikarenakan mendapat laporan 5 orang siswa yang diduga bolos. MS dan MA ditemukan sedang bermain handphone di belakang kelas lainnya. Dan mereka nggak masuk dalam pelajaran kelima dan juga keenam. Saat ditanya, mereka berdua hanya diam. Lantas hal itu nih yang ngebuat YP emosi dan melakukan kekerasan fisik. Lalu pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Meski memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, tapi keluarga korban memilih untuk damai nih dan nggak memproses kasus ini lebih jauh lagi. Kebakaran yang melanda kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Menurut informasi terbaru, pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi ingin memasang triplek atas kubah masjid tersebut. Tapi para pekerja itu sedang melelehkan membran atau asap gulung. Nah, untuk menempelkan bahan atap tersebut, itu menggunakan alat bakar. Diduga nih, percikan dari alat bakar tersebut mengenai bahan yang mudah terbakar sampai timbulnya api. Kemudian pekerja tersebut berupaya memadamkan api menggunakan apar, tapi api semakin besar. Per berita ini dibuat, udah ada 21 unit pemadam wilayah dengan 105 personil yang dikerahkan untuk pemadaman di Masjid Islamic Center. Api juga udah berhasil dilokalisir dan saat ini udah masuk ke tahap pendinginan. Dan pemadaman juga udah berhasil dinyatakan selesai pada pukul 18.53 WIB. Berdasarkan informasi, korban jiwa dilaporkan nihil dalam kejadian ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita semua dijaga ya teman-teman. Kemenkes tarik peredaran obat sirup. Kenapa ya? Padahal kan obat sirup enak. Obat ini benar-benar disukain banget sama anak-anak karena nggak pahit. 2 hari yang lalu, Kemenkes dan BPOM melakukan penelusuran dan penelitian nih terhadap temuan 206 kasus ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Ditemukan 5 obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang diterbitkan oleh BPOM, yaitu Thermorex sirup, obat demam, Flurin DMP sirup, obat batuk dan flu, Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu, Unibaby demam sirup, obat demam, Unibaby demam drops, obat demam. BPOM telah memerintahkan seluruh fasilitas kesehatan untuk melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap obat sirup tersebut di seluruh Indonesia. Sepertinya kita harus konsultasi dulu ya ke dokter sebelum kita beli obat-obatan nih. Apotek disidak polisi, IAI tak terima. Lah, kok bisa gitu? Usai instruksi Kemenkes kepada pihak kepolisian yang meminta penghentian sementara terkait peresepan dan penjualan obat cair oleh dokter dan apotek. Kata Ketua Umum IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, Novendri Rustam,
Dalam kasus ini, apotek dan apoteker sama sekali bukan pihak yang harus disalahkan. Novrendi juga mengatakan nih, bila sidak dilakukan, hal tersebut tidak akan membantu menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan keresahan baru di kalangan apoteker. Ada penyebab lain yang diduga, yaitu infeksi virus atau multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem usai COVID-19. Novrendi juga mengimbau kepada seluruh apoteker untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi dan memperhatikan kemungkinan interaksi antar obat dan interaksi dengan makanan. Semoga cepat ditemukan ya inti masalah dari obat-obatan ini. Atau gimana tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk berita selengkapnya kunjungi www.pranala.news.